Kemudian pada step yang kelima, mulai kita mengumpulkan poin data utama Anda. Setiap KPI yang Anda lacak akan memiliki setidaknya satu titik data yang berasal dari satu sistem atau yang lainnya. Luangkan waktu, buatkan spreadsheet, dan petakan gambar data di balik KPI terpenting Anda. Pada tahap ini, Anda perlu meluangkan waktu untuk membangun sumber data Anda. Sebagian besar vendor perangkat lunak menawarkan layanan profesional yang mungkin ingin Anda pertimbangkan jika tantangan dalam langkah ini tidak dapat diatasi. Ya, ini kita mulai perlu bantuan konsultan IT ya. Kalau kita ketemu masalah atau kesulitan di dalam tahapan ini. Yang keenam ini membuat visualisasi data. Ini adalah puncak gunung es dalam membangun dashboard KPI. Jadi yang muncul itu kan mungkin ya 10-20%, tapi di bawahnya ada 80% yang nggak kelihatan gitu ya. Semua pekerjaan yang Anda masukkan ke dashboard Anda ada di bawah permukaan, tapi itu mendukung hasil akhirnya. Itu dashboard yang indah, yang bermanfaat untuk para user. Dashboard yang paling efektif adalah yang mengadopsi kesederhanaan sebagai mantra mereka. Ya. Jika Anda dihadapkan pada pilihan antara sebar plot, ya ini grafik atau diagram batang, ya. Di sini disarankan pilihlah diagram batang. Ya. Daripada seperti sebaran titik itu mungkin orang agak susah baca gitu ya. Dashboard KPI bukanlah alat analisis data. Nah, Anda tidak boleh menggunakan dashboard untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. Dashboard itu harus informatif dan diarahkan untuk memantau dan melacak KPI. Ya, pencapaiannya seperti apa. Ya kayak itu aja, kayak yang ada di mobil kita seperti itu. Itu kan manfaat dari sebuah dashboard. Yang ketujuh, masuk ke tahap kita menjadwalkan sesi umpan balik atau sesi feedback. Ya. Ingatlah pemangku kepentingan yang disebutkan di langkah sebelumnya yang tadi, ya user-user itu. Saatnya lah Anda bawa mereka ke ruangan untuk meninjau dashboard bersama Anda. Jadi ini misalnya yang mau baca siapa, maka mereka harus kita ajak ngobrol, tampilkan, dan kita diskusi ya. Dashboard KPI adalah hasil dari proses berulang. Ya. Jadi kita boleh bangga dengan versi 1 gitu ya. Ya misalnya software versi 1 misalnya, atau Android versi berapa gitu ya. Atau Microsoft versi berapa. Ya. Tetapi bersiaplah untuk meluncurkan versi 1.1 atau 2.0 dalam waktu dekat. Itu hal yang baik karena itu berarti orang melihat dashboard Anda dan melihat nilai di dalam. Jadi kan adanya revisi-revisi sehingga punya versi yang terbaru itu kan umumnya berdasarkan feedback gitu, bahwa ada satu kebutuhan yang belum terpenuhi pada versi sebelumnya gitu. Keberhasilan dashboard Anda bergantung pada kemampuan Anda untuk mendorong penerapannya. Dashboard yang menjadi kebiasaan sehari-hari jauh lebih mungkin untuk berhasil. Bertujuan untuk tampilan harian dan desain untuk kasus penggunaan itu. Kemudian yang kedelapan, kita mulai terapkan dashboard KPI Anda. Tampilan dashboard di TV yang dipasang di dinding itu mendorong transparansi dan penyelarasan data. Ya sekarang karena pakai TV dan itu terkoneksi melalui suatu network atau jaringan. Ya itu kan karena sudah menggunakan IT. Ya tapi kalau misalnya flashback ke belakang tahun 90-an, ya, di mana yang namanya IT itu tidak sepesat sekarang, masih sederhana begitu ya. Saya lihat di pabrik-pabrik. Seperti saya 7 tahun pertama di pabrik tekstil dan ya, konsultannya adalah orang-orang Jepang ya, yang menerapkan bagaimana Jepang mengelola sebuah pabrik. Gitu. Maka informasinya itu adalah sebenarnya memang mereka menampilkan suatu informasi yang mirip dashboard sekarang, gitu ya. Tapi mungkin dalam bentuk papan tulis, grafik-grafik ya, yang mereka pasang di papan tulis. Ya seperti tadi misalnya di pabrik garment misalnya ya, setiap line itu kan ada data pencapaian tiap jam gitu, dan itu diupdate tiap jam yang seperti itu ya. Kemudian pada saat kita masuk ke bagian produksi itu di depan itu, di dekat ruangan manajer produksi itu ada suatu papan di situ ya, mirip seperti ini. Kalau ini kan udah canggih itu dengan big screen TV kan begitu, tapi dulu pun dipakai kok yang begini ya, cuma ya belum menggunakan software.